Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rizka, saya dari kelas 11 IPA 2. Hai teman-teman, apa sih yang dimaksud dengan kanker sel plasma? Jadi, kanker sel plasma adalah mieloma multiple, bisa juga disebut dengan mieloma ganda. Sel plasma adalah kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Sel plasma adalah salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk membentuk antibodi. Kanker ini umumnya ditandai dengan nyeri pada tulang. Lalu, seperti apa gejala kanker sel plasma itu? Gejala multiple myeloma. Pada tahap awal, penderita multiple myeloma sering tidak merasakan gejala apapun. Namun, seiring perkembangan penyakit, dapat muncul sejumlah gejala berikut. Nyeri tulang, terutama tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang punggul. Lebih mudah mengalami patah tulang, lebih mudah mengalami penyakit infeksi, tungkai kaki terasa lemas hingga mati rasa atau kebas. Mudah timbul memar di kulit, mimisan, atau gusi berdarah, mual, dan muntah. Tidak nafsu makan, berat badan menurun drastis, anemia, sakit perut, dan sembelit. Juga sering merasakan lelah dan lemas tanpa diketahui sebabnya. Sakit kepala, pandangan kabur, menjadi linglung dan kebingungan. Apakah penyebab adanya kanker sel plasma? Penyebab multiple myeloma. Multiple myeloma terjadi saat sel plasma abnormal myeloma di sumsum tulang tumbuh dan berkembang dengan sangat cepat, serta merusak sel-sel sehat seperti sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah yang ada di sekitarnya. Dalam keadaan normal, sel-sel plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi tubuh, protein M, saat sel-sel plasma menjadi myeloma. Antibodi yang diproduksi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Protein M akhirnya menumpuk dan merusak beberapa organ, seperti ginjal, tulang, dan sistem saraf. Penyebab multiple myeloma belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini sering dikaitkan dengan MGUS, monoclonal gammopathy of undetermined significance. Ada beberapa faktor resiko yang menjadikan seseorang lebih berpotensi mengalami multiple myeloma. Antara lain yaitu berjenis kelamin pria, berusia di atas 60 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat multiple myeloma atau MGUS, mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, memiliki riwayat paparan radiasi seperti radioterapi, mengalami gangguan sistem imun, memiliki riwayat paparan atau kontak dengan bahan kimia, misal pada pekerja minyak. Teknologi stem cell. Apa itu teknologi stem cell? Terapi stem cell ini merupakan teknologi kedokteran yang menjadi harapan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang awalnya sulit disembuhkan dengan metode konvensional. Salah satunya adalah menyembuhkan kanker darah. Selain hasilnya yang menjanjikan, resiko terapi ini juga minim, sehingga semakin banyak dicari. 2. Apa itu teknologi stem cell? Lebih dikenal dengan sel punca, stem cell adalah sel biologis yang merupakan jejak utama DNA. Hebatnya sel yang satu ini, mereka dapat meremajakan diri dan menghasilkan lebih banyak sel yang berguna sebagai sumber pembentuk sel baru. Apakah manfaat stem cell pada tubuh kita? Menurut pendiri stem cell and Cancer Institute SCI, Dr. Boyamin Setiawan,
Stem cell atau sel punca memiliki manfaat yang sangat besar, terutama untuk penyakit-penyakit degeneratif seperti penyakit jantung dan degeneratif otak, terutama demensia. Penyakit degeneratif tidak ada obatnya sampai sekarang. Memanfaatkan stem cell untuk penyakit degeneratif, manfaatnya akan banyak, ujar Dr. Bowen saat ditemui di seminar awam manfaat stem cell untuk memperlambat proses penuaan dan pengobatannya. Menurut dokter spesialis bedah ortopedik dari FKUI, Dr. Andri Lubis, stem cell memiliki kemampuan untuk menjadi sel apa saja, tergantung diletakkan di mana pada dalam tubuh. Terapi stem cell bisa dilakukan untuk kerusakan pada tulang rawan, tulang yang tidak menyambung atau non-union, juga untuk penyakit jantung. Gambaran metode stem cell. Inilah gambaran metode stem cell. Metode stem cell terdiri dari cultured stem cell can become any cell in the body, nervous cell, blood cell, liver cell, dan muscle cell. 3. Benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Ya, benar. Sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh. Jelaskan 6 penyakit sistem imun tubuh yang menyerang sel-sel sehat pada tubuh. 1. Rematik. Rematik atau radang sendi merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi, sehingga sel imun menyerang sendi dan menyebabkan radang, pembengkakan, dan nyeri. Orang dengan rematik biasanya merasakan gejala seperti sendi, sakit, kaku, dan bengkak, sehingga dapat mengurangi geraknya. Jika tidak diobati, rematik dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen secara bertahap. 2. Lupus. Lupus atau lupus eritematosus sistematik dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Beberapa jaringan yang umumnya terkena lupus adalah ginjal, paru-paru, sel darah, saraf, kulit, dan sendi. Orang dengan lupus dapat mengalami gejala seperti demam, berat badan turun, rambut rontok, kelelahan, ruam, nyeri atau bengkak pada sendi dan otot, sensitif terhadap sinar matahari, sakit dada, sakit kepala, dan kejang. 3. Psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat sehingga menumpuk di permukaan kulit. Penyakit ini menyebabkan kulit menjadi kemerahan, lebih tebal, bersisik, dan terlihat seperti bercak putih perak. Selain itu juga dapat menyebabkan gatal dan nyeri pada kulit. 4. Penyakit radang usus. Sistem kekebalan tubuh yang menyerang lapisan usus disebut dengan penyakit radang usus, inflammatory bowel disease atau IBD, karena dapat menyebabkan radang kronis pada saluran pencernaan. Penyakit ini dapat muncul dengan gejala diare, perdarahan pada dubur, buang air besar yang mendesak, sakit perut, demam, berat badan turun, dan kelelahan. 5. Diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin, hormon yang dibutuhkan dalam mengontrol kadar gula darah di pankreas. Akibatnya, tubuh tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga kadar gula darah Anda menjadi tinggi. Gula darah yang terlalu tinggi ini kemudian dapat memengaruhi penglihatan, ginjal, saraf, dan gusi Anda. Penderita diabetes mellitus tipe 1 membutuhkan suntikan insulin secara rutin untuk mengontrol penyakitnya agar tidak bertambah parah. 6. Sklerosis ganda. Multiple sklerosis atau sklerosis ganda adalah penyakit autoimun yang menyerang lapisan pelindung
di sekitar saraf. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang memengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Orang dengan sklerosis ganda dapat menunjukkan gejala seperti kebutaan, koordinasi yang buruk, kelumpuhan, otot megang, mati rasa, dan lemah. Gejalanya bisa bervariasi karena lokasi dan tingkat serangannya berbeda-beda antar individu. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.